nih. Ini belum ditanam, kayaknya bakalan dimasukin anak ikan juga. Wow, ternyata di kiri juga masih sangat luas sekali persawahan. Wow, Masya Allah sekali ya Bang Bolang. Itu benar-benar bagus sekali teman-teman, hamparan persawahan dikelilingi bukit. Nah, ini kita berhenti sebentar teman-teman. Ini kayaknya air Danau Singkarak lagi penyusutan ya Bang Bolang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perjalanan motoran kita teman-teman. Hari ini hari Minggu di tanggal 9 November 2025. Jadi ini kita masih bersama dengan Abang Ngebolang Bus Channel. Dan untuk video kali ini kita akan melakukan perjalanan dari kota Solo teman-teman. Sekarang ini kita akan eksplor kembali kawasan Sumatera Barat teman-teman. Jadi kita akan melakukan perjalanan ke Bukit Tinggi via Malala. Jadi nantinya kita akan melewati Kabupaten Tanah Datar, Padang Panjang, sama Kabupaten Padang Pariaman, dan kita masuk dari Sicincin untuk menuju ke Malala. Dan akhir perjalanan nantinya kita ke Bukit Tinggi. Dan untuk sekarang ini kita juga akan eksplor jalan-jalan kecil sampai ke Singkarak teman-teman. Nanti kita akan memasuki daerah Tanjung Bingkuang. Tembusnya nanti menuju ke Pasar Sumani. Jadi bakalan seru sekali pokoknya video kali ini. Kita juga akan eksplor kota Bukit Tinggi. Kita nantinya keliling-keliling di sana teman-teman. Jadi seperti apa untuk keseruan di video kali ini, ikutin video ini sampai selesai. Yuk kita akan lanjut dulu perjalanan dari kota Solo ini menuju ke Kabupaten Solo untuk memasuki nagari Tanjung Bingkuang. Alhamdulillah di perjalanan kali ini lumayan cerah sekali ya teman-teman. Nanti mudah-mudahan di sepanjang perjalanan kita tidak bertemu hujan. Ini kita masih di kawasan kota Solo di daerah Tanah Garam ini teman-teman. Sebentar lagi kita akan meninggalkan kota Solo dan memasuki Kabupaten Solo. Jam 10 lewat 41 menit ini teman-teman, kita akan meninggalkan kota Solo dan memasuki kawasan Kabupaten Solo menuju ke tepian Danau Singkarak dulu. Nah, di sini kalau lurus jalan terus ini. Jadi kalau ke kanan ini menuju ke pusat kota juga bisa ke Layang ya Bang Bolang. Kita juga pernah melakukan perjalanan ke sana lewat ke Sulit Air juga bisa. Dan ini kita akan lurus saja menuju ke Danau Singkarak dulu. Ini kita melewati Pertamina Banda Panduang. Ini Pertalit lagi kosong di kawasan Solo teman-teman. Yang ada hanya Pertamax saja. Memasuki perbatasan kembali. Jadi ini kita memasuki kawasan Kabupaten Solo, meninggalkan kawasan kota Solo. Nah, ini kita akan memasuki jalan kecil Tanjung Bingkuang teman-teman. Jadi kita lurus menuju Danau Singkarak. Kalau ke kiri ini jalan kecilnya, nanti kita juga akan tembus di Pasar Sumani ya Bang Bolang.
sudah terlalu sering kalau kita lewat jalan rayanya teman-teman. Kita explore sedikit untuk kawasan daerah Tanjung Bingkuang. Ini di kanan ini juga ada situs Syekh Mah, Masjid Raya Tanjung Bingkuang. Apa sih tulisan depannya tadi? Kurang terbaca juga. Tapi itu Masjid Raya Tanjung Bingkuang yang di kanan tadi teman-teman. Nah, ini hamparan persawahan yang sangat luas sekali di kiri ini. Wow, keren. Untuk jalan standarnya ini ya Bang Abalang, tidak terlalu banyak lubang, tapi sudah ada beberapa lubang ini, tapi tidak terlalu parah. Nanti kita lihat ke depan sana. Ini, wah, ini aspal baru ini. Iya, tapi nggak full ya. Mantap. Berarti lubang-lubang yang parah sudah ditambal-tambal ya Bang Abalang. Seperti ini untuk keadaan di jalan kecil daerah Tanjung Bingkuang, masih di kawasan Kabupaten Solok kita teman-teman. Masuk. Nah, ini sudah aspal baru kembali. Oh iya, kita juga sudah pernah melakukan perjalanan ke sini pada waktu itu. Ini benar-benar sangat banyak sekali lubangnya ya Bang Abalang. Berarti mantap ini. Perbaikan sudah dimulai di kawasan Kabupaten Solok sedikit demi sedikit teman-teman. Jadi sudah ada perubahannya. Kita lihat nanti sampai kemana ini. Baru sampai sini ya. Nah, pada waktu itu, wah, seperti ini. Jadi seperti ini kira-kira, banyak lubang besar-besar seperti ini. Tapi alhamdulillah sudah ada perbaikan sedikit demi sedikit. Kayaknya baru sampai sana semuanya ya Bang Abalang, untuk aspal baru, dikarenakan ini lumayan gede-gede juga lubangnya. Nah, ini rumah masa depan ini yang di kiri ini teman-teman. Wow, ini juga ada rumah adat yang bagus sekali ya Bang Abalang. Ini juga terlihat ada persawahan. Wah, luas sekali itu, Masya Allah. Ternyata daerah Tanjung Bingkuang juga masih banyak persawahan seperti ini teman-teman. Masya Allah sekali. Ada yang baru selesai panen, ada yang sudah ditanam itu, dan di atas sana mau panen juga sudah menguning. Masya Allah sekali. Tapi jalan ini di sini belum dilakukan perbaikan. Mudah-mudahan nanti secepatnya juga bisa dilakukan pengaspalan ulang di daerah Tanjung Bingkuang ini. Kita gas tipis-tipis saja ini, menikmati pesona Ranah Minang, masuk explore jalan-jalan kecil yang ada di kawasan Sumatera Barat ini. Ini perjalanan di jam 10:47 teman-teman. Tidak terlalu panas, lumayan mendung. Mudah-mudahan nanti tidak bertemu hujan kita. Jadi sudah beberapa hari ini juga sudah mulai hujan kembali di kawasan Kabupaten Solok. Awas Bang Abalang. Ini baru selesai ditanam. Selamat datang di Jorong Padang Balimbiang, daerah Kotosani. Jadi ini kita meninggalkan Padang Balimbiang dan memasuki daerah Kotosani ya Bang Abalang. Meninggalkan Padang Belimbing, ini Jorong Padang Belimbing. Meninggalkan Nagari Tanjung Bingkuang maksudnya teman-teman. Wow, ini juga hamparan persawahan ditambah banyaknya pohon kelapa di kanan ini. Mantap pokoknya. Kalau Padang Balimbiang ini dikenal dengan banyaknya benih ikan di sini ya Bang Abalang. Banyak yang berternak ikan ya.
Ini juga ada persawahan juga teman-teman, Masya Allah sekali. Wis, pokoknya bagus sekali ini. Juga sejuk sekali melakukan perjalanan di siang hari ini. Jadi di sini ada perumahan dan langsung di depannya persawahan seperti ini. Mantap sekali kalau di daerah Padang Balimbiang ini. Nah itu yang nggak ditanam padi itu sudah benih ikan ya Bang Bolang. Jadi di sini banyak penjualan bibit ikan juga di sini teman-teman. Nah ini belum ditanam, kayaknya bakalan dimasukin anak ikan juga. Wow, ternyata di kiri juga masih sangat luas sekali persawahan. Ini juga ada lapangan futsal ini ya Bang Bolang. Ke kanan aja langsung. Ini pusat keramaiannya di kiri ini. Apa kita coba ke kiri sebentar? Ya. Nanti kita akan ke kanan teman-teman, kita nyoba-nyoba saja ini. Ini banyak yang berjualan benih ikan kalau di daerah ini. Ini kawasan penjualan benih ikan seperti ini, kawasan Padang Balimbiang. Jual bibit ikan, nah seperti ini. Jadi banyak sekali yang berjualan benih ikan di sini. Mantap. Dulu Abang Bolang juga sempat melakukan pembesaran ikan, kita belinya di sini pada waktu itu ya Abang Bolang. Tapi sekarang sudah tidak melakukan usaha itu lagi teman-teman. Dulu di tahun berapa itu Abang Bolang? 2019 ya. Di sini dulu kita beli bibitnya ya. Sekarang sudah jadi sawah di sini. Tembus kemana? Apa ada tembus keluarnya? Enggak. Enggak ada. Ya. Jadi sempat usaha ikan juga Bang Bolang dulu teman-teman, tapi hasilnya tidak menjanjikan dikarenakan di tempat kita terlalu dingin, jadi ikan lama besarnya, kita kalah di pakan, terlalu banyak pakannya, jadi hasil tidak maksimal. Jadi kita putuskan tidak usaha ikan lagi. Nah ini kolam ikan semua itu. Dulu belinya di mana Bang Bolang? Tempat tadi. Ya udah. Jadi seperti ini, kita muter balik lagi saja teman-teman, dikarenakan ini takutnya nggak ada jalan tembus ya Bang Bolang. Apa? Iya. Ini sudah dilakukan penanaman padi kembali. Jadi seperti itu kalau di sini teman-teman, setelah panen nanti dilakukan penanaman padi setelah panen bibit ikan. Seperti itu saja di kawasan Padang Balimbiang ini. Ini kelapanya tidak terlalu tinggi tapi sudah berbuah Bang Bolang. Kelapa mini, kelapa kate. Hah? Iya, ternyata tidak seperti dulu kata Abang Bolang teman-teman. Dulu banyak yang berjualan benih ikan di sepanjang jalan, sekarang sudah ditanam padi rata-rata tempat penjualan benih ikan, penjualan bibit. Yuk kita akan lanjut lagi ke jalan keluar kita nanti ke arah Pasar Sumani ya Bang Bolang. Ya mantap. Nah dulu di sini kita beli bibitnya ya. Ya. Nah, ini kalau di sini di tahun 2017 ya Bang Bolang. Pada waktu itu saya masih di Jakarta teman-teman, lagi merantau melalang buana. Abang Bolang usaha ikan dia di kampung. Jadi sempat dulu Abang Bolang juga
di Jakarta, tapi Abang Ngebolang pulang kampung dia, jadi melakukan usaha ikan seperti ini, tapi kurang maksimal. Dan Abang Ngebolang juga balik lagi ke Jakarta hanya 2 tahun saja. Dan pada saat COVID kita putuskan untuk pulang kampung habis-habisan ya Abang Ngebolang. Jadi COVID di tahun 2020 kita sudah tidak merantau lagi, kita putuskan hidup di kampung, explore Sumatera Barat. Jadi lumayan panjang juga perjalanan. Kita ambil ke kiri ini biar kita tembus ke Pasar Sumani, teman-teman. Nah, ini dulunya juga banyak benih ikan di sini, bibit ikan. Sekarang padi semua. Wis, itu masjid apa musola juga sangat bagus sekali, baru dibangun kayaknya. Nah, jalan masuknya ke kiri ini teman-teman, tapi nggak ada tulisan masjid apa musolanya, kita kurang tahu juga. Ini juga ada rumah adat Abang Ngebolang. Wis, tapi ini sudah mulai agak rusak ya, sudah tidak ada yang tinggal di sini. SDN 25 Kotosani. Jadi SD 25 Kotosani di kiri ini. Kelapa Mini. Wow, Masya Allah sekali ya Bang Ngebolang. Itu benar-benar bagus sekali teman-teman, hamparan persawahan dikelilingi bukit. Mantap pokoknya. Ini benar-benar sangat bagus sekali Nagari Kotosani ini, hamparan persawahannya masih sangat luas sekali ya Bang Ngebolang. Itu di kiri sana juga ada masjidnya teman-teman, di dekat persawahan. Mantap pokoknya. Masjid Istiqomah Nagari Kotosani. Jadi di dalam kampung itu masih banyak perumahan teman-teman, dan juga masih banyak persawahan. Jadi tidak terlalu jauh untuk ke sawahnya, dekat rumah saja kita ke sawah kalau di kawasan Nagari Kotosani ini. Nah, ini kita melewati pohon bambu, hati-hati ya Bang Ngebolang. Nah, jadi seperti ini untuk keadaan jalan teman-teman. Masih aman ini, untuk jalan tidak terlalu berlobang. Masih dengan persawahan luas. Hari ini kita bakalan kemana Bang Ngebolang? Nanti kita ke Bukit Tinggi. Mantap. Wali Nagari Kotosani. Ini kantor Wali Nagari di kanan sana. Jadi nanti kita ke Bukit Tinggi via Malala. Kita ke daerah air terjun Lembah Anai juga. Jadi kita masuk ke Kota Padang Panjang juga Bang Ngebolang. Dari sini, dari Kabupaten Solo, masuk kawasan Kabupaten Tanah Datar, terus ke Padang Panjang, nanti ke Kabupaten Tanah Datar kembali. Setelah itu masuk ke kawasan Padang Pariaman dan baru masuk ke Malala. Nanti kita akan melihat Malala juga jalan baru ya Bang Ngebolang. Jadi ibaratnya kayak bayang pada Alan Panjang juga ya. Jalannya juga lumayan ekstrim kalau ke Malala. Itu jalan membantu akses biar cepat ke Bukit Tinggi kalau dari Kota Padang teman-teman. Sedangkan kalau jalan bayang kemarin yang kita lewat itu membantu akses dari Solo menuju ke pesisir selatan. Jadi hari ini kita akan
ke jalan baru juga, tapi tidak terlalu baru, tidak seperti Bayang Alahan Panjang, tapi juga lumayan ekstrim nanti jalan di Malala. Mudah-mudahan nanti sampai di Malala tidak bertemu hujan ya Bang Abolang, biar kita full ngambil gambarnya. Jadi ini kita akan gaskan dulu keluar jalan raya kembali menuju ke tepian Danau Singkara, keluar nanti di Pasar Sumani. Mantap ini perjalanan kali ini. Nanti kita baliknya baru, kita belum tahu juga kalau baliknya ya Bang Bolang, apa lewat Batipuh apa Batu Sangkar, kita juga belum tahu teman-teman. Lihat suasana di jalan saja nantinya. Jam berapa kita nyampe di Bukit Tinggi, apa nanti kita explore juga kawasan di Bukit Tinggi, kita juga kurang tahu ini, dikarenakan tergantung waktu saja. Kalau masih agak siangan kita explore juga kawasan Agam dan Bukit Tinggi nantinya ya Bang Bolang. Jadi seperti itu kalau kita melakukan perjalanan, kita tujuannya samar-samar teman-teman, jadi tidak ada kepastian, tergantung situasi dan kondisi saja. Kalau nggak hujan terus, kalau nggak kemalaman, kita hajar terus explore kawasan Provinsi Sumatera Barat ini. Wah, ini rambutannya lagi berbuah lebat ini ya Bang Bolang. Ke kanan ini menuju Pasar Sumani. Kalau lurus kemana Bang Bolang? Iya, kalau lurus kita tembusnya ke Paninggahan teman-teman. Itu jalan melingkar ke Danau Singkara ya Bang Bolang. Lewat belakang, bagian belakang Danau Singkara. Nanti kita jalan utama saja, dikarenakan kalau lewat belakang kita juga sudah pernah jalan lingkar ke Danau Singkara. Terlalu lama teman-teman kalau jalan lingkar, kita biar cepat saja, dikarenakan mau menuju ke Malala dulu. Dan ini kita akan meninggalkan Nagari Kotosani, memasuki Nagari Sumani ya Bang Bolang. Selamat jalan Desa Kasih Kotosani. Wih, langsung dengan hamparan persawahan di kiri ini teman-teman. Persawahan Sumani ini ya Bang Bolang. Ada yang Sumani, ada yang Kotosani kayaknya ya. Jadi di depan sini sudah bertemu dengan pasar nantinya kita teman-teman. Ini juga yang di depan kita mau ke pasar kayaknya ibunya. Kantor Wali Nagari Sumani di kiri ini. Nah, ini kita bertemu jalan raya kembali. Jadi ke kanan ini menuju ke Kota Solok kembali teman-teman. Kita ambil ke kiri ini arah ke tepian Danau Singkara. Jadi ini kawasan pasar ini, Pasar Sumani di kiri ini. Dan untuk ke Paninggahan, Saniambaka belok ke kiri sana teman-teman. Kita lewat jalan raya saja arah ke Kabupaten Tanah Datar ini, habis dari Kabupaten Solok. Setelah itu baru bertemu dengan Kota Padang Panjang, melewati Kabupaten Tanah Datar kembali nantinya untuk menuju ke air terjun Lembah Anai dulu. Setelah itu baru ke Padang Pariaman. Sekarang ini kita telah memasuki ke Nagarian Singkara ya teman-teman. Berarti sebentar lagi kita juga akan menikmati keindahan pesona dari tepian Danau Singkara. Jadi kita akan
pinggir Danau Singkarak saja menuju ke Padang Panjang, teman-teman. Untuk Danau Singkarak sendiri terdapat di 2 kabupaten, jadi di Kabupaten Solok sama Kabupaten Tanah Datar, teman-teman. Sekarang ini kita telah sampai di kawasan dermaga Danau Singkarak di Kabupaten Solok, teman-teman. Nanti kita di sepanjang perjalanan akan disuguhin dengan keindahan pesona danau di siang hari ini. Nah, ini di kiri ini masih terlihat untuk hamparan persawahan yang lumayan luas juga ini ternyata di tepian Danau Singkarak. Itu di kiri sana sudah danau, teman-teman. Nanti kita lihat seperti apa untuk keindahannya. Nah, ini di kanan ini jalan menuju ke Nagari Sulit Air. Kita juga sudah pernah melakukan perjalanan ke atas sana. Yuk, sebentar lagi kita akan disuguhin dengan pesona keindahan Danau Singkarak. Sekarang ini kita sudah berada di tepian danau ini, teman-teman, tapi terhalang ini. Jadi ini sudah persis di kiri kita ini Danau Singkarak, teman-teman. Alhamdulillah untuk keadaan jalan di Danau Singkarak sangat bagus sekali. Ini kita juga melihat untuk keberangkatan bis Sumbar menuju ke perantauan di siang hari ini yang via Danau Singkarak ya, teman-teman. Jadi tadi juga terlihat unit Naikilah perusahaan Minang dan ini unit MPM Mutia Putri Mulia. Nah, ini di kiri ini masih terlihat untuk hamparan Danau Singkarak. Jadi seperti ini untuk keadaan di siang hari ini. Alhamdulillah sudah cerah sekali ini perjalanan di tepian Danau Singkarak. Tadi lumayan agak mendung, teman-teman, tapi kayaknya di depan sana sudah turun hujan ini arah ke Padang Panjang. Kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan sampai sana kita tidak bertemu hujan. Nah, ini kita juga masih melihat keberangkatan bis Sumbar menuju ke perantauan. Yuk, kita akan gas tipis-tipis saja ini dikarenakan di depan sana masih hujan kayaknya di kota Padang Panjang. Jadi kita pelan-pelan saja, teman-teman, biar sampai sana tidak bertemu hujan sembari menikmati keindahan pesona Danau Singkarak ini. Danau Singkarak ini memiliki luas 107,8 km persegi, teman-teman, dengan kedalaman rata-rata 268 meter dengan volume air 16,1 km kubik, panjang maksimal 20 km dan lebar 6,5 km. Dan untuk ketinggian permukaannya di 363,5 meter. Danau ini juga merupakan danau terbesar yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan satu-satunya penghasil ikan bilih ya, teman-teman. Jadi sangat luar biasa sekali untuk Danau Singkarak ini. Dan ini kita juga akan masih gas tipis-tipis saja ini dikarenakan juga sangat lumayan gelap sekali arah ke Padang Panjang, teman-teman. Nah, seperti ini kayaknya air di tepian Danau Singkarak lumayan surut, teman-teman, sudah ada pantainya. Wow, Masya Allah sekali. Seperti ini untuk keindahan pesona dari tepian Danau Singkarak. Di depan sini nantinya kita bertemu dengan perbatasan Kabupaten Solok dengan Kabupaten Tanah Datar, teman-teman. Jadi setelah ini kita akan menikmati keindahan pesona Danau Singkarak di kawasan Kabupaten Tanah Datar. Wah, ini benar-benar surut untuk air Danau Singkarak, teman-teman. Ini sudah terlihat ada pantainya di sini. Dan ini kita sudah memasuki kawasan Kabupaten Tanah Datar, teman-teman. Yuk, kita akan menikmati juga keindahan pesona dari
tepian Danau Singkarak di kawasan Kabupaten Tanah Datar. Nah, ini kita berhenti sebentar teman-teman. Ini kayaknya air Danau Singkarak lagi penyusutan ya Bang Abalang. Sudah ada pantainya ini. Padahal ini beberapa minggu ini juga sudah mulai hujan ini. Kenapa masih penyusutan seperti ini? Jam 11:31 sudah setengah 12 Abang Abalang. Lanjut lagi. Yuk. Setengah 12 kita melakukan perjalanan kembali. Awas ada mobil. Yuk, kita gas kembali. Ada pantainya sekarang di Danau Singkarak. Lumayan penyusutan untuk air Danau Singkarak pada hari ini teman-teman. Melewati jembatan Ombilin teman-teman, dan ini di kiri ini rel kereta api langsung disambut dengan keindahan Danau Singkarak. Kayaknya di Padang Panjang lagi hujan ini teman-teman. Ini kita telah sampai di Pasar Ombilin. Lumayan gelap sekali ini arah ke Padang Panjang. Pasar di Ombilin, tapi pasarnya ramenya pagi kayaknya. Kalau siang seperti ini sudah tidak terlalu rame ini. Nah, ini juga terlihat unit Gumarang Jaya tujuan Jakarta, tujuan Pulau Jawa. Nah, ini melewati rel kereta api juga teman-teman. Jam 11:38. Sebentar lagi nantinya kita juga akan meninggalkan keindahan pesona Danau Singkarak dan memasuki daerah Batu Taba teman-teman. Dan dari Batu Taba nantinya kita juga akan memasuki Nagari Tanjung Barula. Kita juga akan melihat untuk keindahan pesona persawahan di daerah Tanjung Barula teman-teman. Setelah itu baru kita gaskan menuju ke kota Padang Panjang. Setelah dari Padang Panjang kita juga akan menikmati pesona air terjun Lembah Anai nantinya teman-teman. Dan setelah itu baru kita menuju ke Kabupaten Padang Pariaman. Dari Sicincin kita akan via Malala menuju ke kota Bukit Tinggi teman-teman. Dikarenakan video ini sudah terlalu panjang, mungkin kita sambung di part kedua saja perjalanan kita eksplor Sumatera Barat ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah melihat video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian atau penyebutan nama daerah di setiap perjalanan kita ini. Akhir kata, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.